Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita, selesai 1 tahun 1 kali, dan hari ini kita memasuki Matius pasal 20. Saudara-saudari, kita tahu sebagai umat kerajaan, Tuhan mewahyukan dirinya di dalam Matius pasal 16, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Kemudian di dalam Matius pasal 17, dia juga memberikan visi kepada kita mengenai kemuliaan. Saudara-saudari, Tuhan di atas gunung berubah rupa, ya, di dalam kemuliaan. Dan Bapa mengkonfirmasi itu dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya Tuhan Yesus adalah perwujudan Allah. Dia adalah Allah, dan itu diperlihatkan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setelah murid-murid ini melihat visi, menerima wahyu mengenai Kristus, maka di dalam kehidupan mereka harus ada penerapan dari wahyu, penerapan dari visi yang mereka lihat dan mereka terima. Maka mereka ketika turun gunung, di sana ada kenyataan bahwa ada musuh Allah, ada setan-setan, ada iblis ya, yang berkuasa di atas muka bumi. Ya, maka mereka harus belajar satu yang namanya hidup oleh iman. Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi, maka kamu dapat berkata gunung, tercampaklah, dan maka gunung itu tercampaklah. Inilah pelajaran pertama di dalam menerapkan kehidupan umat kerajaan adalah hidup oleh iman. Bukan oleh apa yang dilihat, bukan oleh apa yang dirasa, tetapi oleh iman. Setelah murid-murid mendapatkan apa yang dari Tuhan, yaitu iman, mereka juga belajar menanggulangi ya, apa yang ada di dalam diri umat kerajaan. Yang pertama, rendah hati. Ya. Jadi seperti anak kecil, itu adalah rendah hati, ya. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi membutuhkan anggota yang lain, atau ya, sikapnya adalah rendah hati, polos, ya, dan bergantung satu sama yang lain. Kemudian setelah rendah hati juga harus memiliki hati yang luas, yang lapang, yaitu mengampuni. Saudari, mengampuni bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ya. Kemudian kita melihat bahwa seorang umat kerajaan harus menanggulangi hawa nafsu, ya, yaitu zina. Ya. Ini adalah hal yang merusak umat kerajaan. Ya. Kemudian juga kesombongan, ya, atau membenarkan diri. Ya. Kemudian juga cinta akan uang atau serakah, ya, cinta akan harta kekayaan. Ini semua harus ditanggulangi di atas diri kita. Ya. Bagaimana kemudian Tuhan menunjukkan mengikut Tuhan dan upah mengikut Tuhan. Dan hari ini kita melihat satu perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Matius 20, yaitu bekerja di kebun anggur. Setelah Tuhan memaparkan kepada umat kerajaan bagaimana upah mengikuti dia. Upah mengikuti dia tidak sebanding dengan harga yang kita bayar. Ya. Harga yang kita bayar terlalulah murah untuk dibandingkan dengan upah. Ya. Pertama, kita mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kita bayarkan. Ya. Kedua, kita duduk di atas tahta bersama dia memerintah. Ya. Ini di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Yang ketiga adalah kemuliaan. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 18 bahwa penderitaan kita di zaman ini untuk bekerja bagi dia itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak waktu Tuhan menyatakan diri. Maka Tuhan setelah memaparkan upah yang demikian luar biasa, maka baru Tuhan di dalam pasal 20 memberikan perumpamaan bagaimana kita bekerja bagi dia. Ya. Saudara-saudari, di dalam pasal 20 ayat yang pertama, ya, Tuhan mengatakan ada pun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara-saudari, di sini Tuhan memanggil orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ya. Dalam hal kerajaan surga ada rajanya, dan raja ini disebut di sini adalah tuan rumah. Pagi-pagi benar menyatakan pukul 6 pagi, ya, ini adalah waktu awal. Ya. Dan disinilah Tuhan memanggil pekerja-pekerja. Ya. Pekerja-pekerja tentunya adalah orang-orang percaya atau umat kerajaan. Ya, kalau di pukul 6 ini adalah para rasul sebermula yang bekerja bagi Tuhan. Dan kebun anggur ini adalah kerajaan surga. Hari ini adalah hidup gereja. Artinya umat kerajaan surga adalah orang yang menempuh kehidupan gereja. Dan kehidupan gereja ini adalah realitas dari kerajaan. Maka hari ini kita melihat isi dari realitas kerajaan, yaitu ada di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ya. Nah, saudara-saudari, kita melihat di sini Tuhan memanggil pekerja-pekerja. Artinya, saudara-saudari, setiap kita orang percaya dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Saudara-saudari, setiap kita dipanggil bekerja di kebun anggurnya. Di dalam wilayah kerajaan surga, di dalam kehidupan gereja. Setiap orang diselamatkan, dia menjadi anggota tubuh Kristus. Dia menjadi gereja. Ya.
lalu menempuh kehidupan gereja di dalam realitas kerajaan. Nah, di dalam ini kita memanggil, ya. Dan Tuhan memberi kesepakatan, memberi upah 1 dinar sehari. Kemudian menyuruh orang bekerja di kebun anggur. Ya. Lalu jam 9 pagi dia memanggil. Ya, ini tetapi dilihatnya ada orang yang menganggur. Ya. Saudara-saudari, tiap waktu yang dia panggil, dia terus melihat orang yang menganggur. Saudara-saudari, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita di dalam gereja, di dalam kerajaan surga ini, kita bekerja atau kita didapati menganggur? Saudara-saudari, setiap kita itu diberikan fungsi untuk bekerja di dalam kebun anggur. Tetapi dikatakan di sini, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Saudara-saudari, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak umat kerajaan menganggur di pasar. Pasar menyatakan di luar kebun anggur. Jadi banyak orang Kristen hidup di luar kebun anggur, di luar habitat. Dan itu dikatakan Tuhan menganggur. Sesibuk apapun kita di pasar, di dunia ini, tetapi kalau tidak bekerja di kebun anggur, Tuhan menganggapnya pengangguran. Saudara-saudari, kalau kita sebagai umat kerajaan berada di dalam kebun anggur dan kita bekerja di pasar di luar kebun anggur, maka betapa jahatnya umat kerajaan itu terhadap Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana Tuhan mendapatkan kita? Melalui Dia membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kemudian kita ditaruh di dalam kebun anggur, di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan gereja. Tetapi saudara-saudari, sikap kita keterlaluan. Kenapa? Bekerja di luar kebun anggur. Saudara-saudari, maka ketika Tuhan melihat ini, Dia terus kembali, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Dia menyuruh orang-orang di pasar itu dan dipanggil. Dan dikatakan mereka pun pergi. Lalu pukul 12 siang, yaitu tengah hari, dan pukul 3 petang. Dan kemudian ayat 6, pukul 5 petang, ia keluar dan mendapati orang-orang yang pula. Katanya, mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari? Saudara-saudari, ketika Tuhan pergi ke pasar, dia mendapati pekerja kebun anggur itu di pasar menganggur. Ini adalah umat kerajaan yang sibuk di dunia. Lalu dikatakan pukul 5 petang ia keluar dan mendapati, mengapakah kamu menganggur saja di sini? Ya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang memahami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ya. Saudara-saudari, ketika pukul 5 petang, artinya menjelang akhir dari akhir zaman kedatangan Tuhan, ya, untuk mendirikan manifestasi kerajaannya di atas muka bumi, Tuhan masih mendapati penganggur yang sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudari, kita di dalam kebun anggur, di dalam kerajaan, kita harus menjadi orang yang bekerja bagi Tuhan kita, menjadi fungsi di dalam anggota tubuh. Maka saudara-saudari, apa yang menjadi apa yang harus kita lakukan di dalam kebun anggur ini? Ya, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana cara kita bekerja di kebun anggur? Pertama, kita harus menjadi orang yang merebut kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari, kita harus merebut setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, di sana kita memberitakan Injil. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan menetapkan kita, Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dia menetapkan kita untuk pergi, pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Maka memberitakan Injil adalah pekerjaan umat kerajaan yang pertama. Yang kedua, yaitu menggembalakan anak domba, anak domba yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Maka kita perlu menggembalakan. Saudara-saudari, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, Tuhan memanggil Adam untuk diselamatkan. Tetapi di dalam pasal 4, Tuhan memanggil Kain untuk menanyakan saudaranya, yaitu Habil. Saudara-saudari, hari ini kita umat kerajaan memiliki saudara-saudari dalam gereja. Mungkin saudara-saudari ini orang baru percaya Tuhan. Mungkin juga saudara-saudari dalam gereja yang lemah, yang tidak berdaya sebagai umat kerajaan. Maka Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk merawat, untuk mengasuh, untuk menggembalakan mereka. Saudara-saudari, lihat ketika Petrus di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi kau. Tuhan berkata, gembalakanlah, berilah makan anak domba, gembalakanlah, rawatlah domba-domba, gembalakanlah dombaku. Saudara-saudari, ini menunjukkan pekerjaan orang di kebun anggur adalah mengasuh, merawat, memelihara, menggembalakan domba-domba Tuhan.
baik yang baru, baik yang lemah. Juga memperlengkapi mereka bagi pekerjaan yang kita lakukan, supaya mereka bisa menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Ya. Kemudian bukan hanya itu, saudara, kita senantiasa berdoa bagi seluruh umat kerajaan, orang-orang kudus. Kita harus menjadi orang yang menaikkan syafaat bagi orang-orang kudus kepada Tuhan. Ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, ya, berdoa bagi orang-orang kudus. Saudara-saudari, kita tahu keadaan sekarang, ya, begitu susah, begitu sulit, ya. Maka kita perlu menjadi orang yang berdoa, menjadi juru syafaat, baik kepada umat kerajaan maupun terhadap orang-orang yang diinjili. Ya. Karena itu, saudara-saudari, kalau kita melihat ketiga hal ini, memberitakan Injil, menggembalakan umat kerajaan, dan berdoa bagi umat kerajaan, rasanya tidak banyak dari kita yang melakukan demikian. Berarti kita adalah pengangguran. Saudara-saudari, ini bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita di dunia, tidak mencari uang lalu hanya melayani Tuhan saja, tidak demikian. Tetapi kita merebut kesempatan, menggunakan waktu yang ada supaya kita melakukan tiga hal ini dalam kebun anggur. Ya. Maka dikatakan pembagian upah, ya. Tuhan memberikan upah 1 dinar, maka yang dikatakan yang terdahulu berpikir mendapat upah lebih banyak daripada yang terakhir, ya. Tetapi Tuhan sudah sepakat bahwa Tuhan memberikan 1 dinar sehari. Maka rasul-rasul, ya, di awal dan kemudian yang bekerja lebih awal, ya, bersungut-sungut. Tetapi saudara-saudari, Tuhan tetap adalah Tuhan yang adil. Tuhan memperlakukan pekerjaan ini bukan berapa banyaknya pekerjaan yang kita lakukan, tetapi berdasarkan belas kasih dan anugerahnya, seperti yang dibentangkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 9, bahwa Tuhan adalah adil. Ya. Dia adil benar, ya. Maka di sini Tuhan memberikan upahnya itu sama, baik yang pertama maupun yang terkemudian. Ya. Kemudian Tuhan mewahyukan dirinya bagaimana dia menderita, ya, mati, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Ini adalah pengungkapan ketiga kalinya, ya, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Ini mewahyukan bahwa jalan untuk bekerja di kebun anggur dan memasuki kerajaannya adalah salib melalui kematian dan kebangkitan. Maka di sini Tuhan lebih lanjut, ya, menanggulangi bagaimana hati murid-murid Tuhan atau umat kerajaan, ya, di sini digambarkan dengan permintaan dari ibu Yakobus, ya, anak-anak Zebedeus, ya, lalu meminta supaya kedua anak ini boleh kelak di dalam kerajaan memerintah. Ya. Konsep manusia ingin menjadi terbesar, terutama dan pertama, ini adalah sebuah ambisi, ya, yang membuat menghalangi orang bisa masuk kerajaan. Saudara, dari hari ini kita melihat bagaimana di dalam kebun anggur, ya, saudara-saudari pekerja-pekerja bersaing, ya, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, bahkan terjadi perpecahan. Ya. Bagaimana banyak orang ingin menjadi pemimpin, maka ketika di dalam kehidupan gereja orang-orang tidak bisa dipimpin orang lain dan tidak mau dipimpin orang lain, maka dia akan pergi dan mendirikan apa yang disebut kerajaan kecil mereka. Ya. Saudara-saudari, ini sudah terjadi berabad-abad. Ini peringatan bagi kita, kenapa pasal ini memuat hal ini. Ya. Maka saudara-saudari, kalau kita ingin menjadi memerintah atau menjadi pemimpin, maka Tuhan memberikan jalan, yaitu ayat 22, ya. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Betapa sombongnya murid-murid di sini yang mewakili diri kita, ya. Lalu Tuhan memberikan lebih jauh, cawanku memang kamu harus minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Ya. Lalu murid-murid yang lain pun marah. Ini menunjukkan apa? Di antara murid-murid ada persaingan. Saudara-saudari, bukankah kita melihat di dalam kebun anggur hari ini, di dalam hidup gereja, di dalam kerajaannya, kita juga sering memiliki saingan, ya, bersaing menjadi yang terbesar, terutama, ya, terhormat, ya. Moga kita dilepaskan dari ambisi yang demikian melalui salib Tuhan. Karena itu Tuhan memberitahu bahwa tidakkah demikian di antara kamu, di antara kerajaan, barang siapa ingin menjadi besar antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, jawaban Tuhan di sini menjadikan kita bukan yang terutama, yang terkemuka atau yang terbesar, tetapi menjadi pelayan. Pelayan. Bekerja di kebun anggur adalah melayan, pelayan, seorang pelayan. Ya. Terus melayani. Yang kedua, menjadi hamba, budak. Budak, saudara-saudari. Budak. Kita ini budak Kristus. Lalu kalau mau menjadi yang terbesar, terutama terkemuka, harus menjadi budak dari budak Kristus. Ya. Menjadi pelayan masih agak terhormat, tetapi menjadi budak itu lebih rendah daripada pelayan. Ya. Menjadi budak dari budak Kristus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu harus senantiasa melayani, bahkan melayani sampai memberikan nyawa. Melayani sampai kehilangan hayat jiwa, kenyamanan, kesenangan, saudara-saudari. Maka kelak kita akan menerima upah yang besar.
Kita melihat di sini ya, 3 hal: pelayan, budak, dan melayani sampai memberikan nyawanya. Saudara-saudari, maka kita melihat selanjutnya dari ayat 29 ayat sampai 34. Di sini Tuhan akhirnya menyembuhkan orang yang buta. Saudara-saudari, ambisi, ingin yang terbesar, ingin yang terkemuka, ingin yang terutama, itu adalah buta. Buta. Saudara-saudari, sadarilah. Kalau kita punya ambisi yang demikian, maka kita ini buta. Bagaimana kita disembuhkan? Seperti orang ini berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudari, menyadari diri kita demikian, maka kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Saudara-saudari, penyakit umat kerajaan adalah buta. Kalau mata batin kita, mata hati kita tidak melihat hal-hal yang rohani, bahwa kita adalah pelayan, bahwa kita adalah budak, dan kita melayani sampai memberikan nyawa kita, itulah kita menjadi umat kerajaan di dalam realitas, dan kalau akan memasuki kerajaan di dalam manifestasinya, mendapatkan upah meraja bersama Tuhan 1000 tahun lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari melalui pasal 20, sukacita senantiasa melayani Tuhan di kebun anggurnya. Amin.